and stared Chen down. You can see her hands are shaking. State's here on the case of state. Jasmine Pace, 22 tahun, sedang mencari cinta saat itu. Dan seperti yang dilakukan kebanyakan generasi muda di zaman modern ini, mereka mencari pasangan lewat sosial media atau aplikasi kencan. Dan Jasmine juga melakukan hal yang sama. Pada tahun 2022, dia mencari pasangan lewat aplikasi dating. Hingga akhirnya, dia bertemu seseorang yang menurutnya cocok untuknya, dan mereka memutuskan untuk memulai hubungan. Namun justru inilah awal mula terjadinya petaka pada Jasmine. Dan di kasus ini, kegigihan orang tua Jasmine untuk mencari anaknya juga sangat luar biasa. Seperti apa kisahnya? Let's start the case. Jasmine Pace lahir pada 29 Mei 2000 di Chattanooga, Tennessee. Orang tuanya bernama Katrina Bean dan Travis Pace. Jasmine tinggal bersama ibunya setelah orang tuanya berpisah. Dan dia merupakan seorang mahasiswi di Chattanooga State Community College. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Jasmine adalah gadis yang menyenangkan. Dia anak yang berbakti, dia baik, dan merupakan tante yang penuh kasih sayang. Jasmine juga protektif pada keluarga dan teman-temannya. Dia akan selalu ada saat dibutuhkan. 23 November 2022, Jasmine yang berencana untuk menghabiskan waktu Thanksgiving bersama keluarganya, tiba-tiba menunda keinginannya. Dia mengirim pesan pada ibunya dan mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah temannya yang bernama Emma selama seminggu. Saat itu, ibunya bingung karena itu tidak seperti Jasmine. Hari Thanksgiving 2 hari lagi, dan biasanya dia menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya. Pada 26 November 2022, setelah melewatkan Thanksgiving bersama keluarganya, Jasmine memposting sebuah foto dan video di akun Facebooknya dengan caption, "Enjoying Thanksgiving with my baby." Tapi foto yang dia post di Facebooknya itu agak aneh. Ayahnya mengatakan di lengannya tidak ada tato, sementara Jasmine saat itu sudah memiliki tato di lengannya. Jadi foto itu merupakan foto lama. Orang tuanya yang juga melihat putrinya memposting foto dirinya dengan pakaian yang cukup terbuka merasa kaget. Karena selama ini putrinya tidak pernah memposting secara online foto seperti itu. Karena itu foto yang tidak sopan, kata ayahnya. Saat itu, ibunya langsung menelpon Jasmine beberapa kali, namun Jasmine tidak pernah merespon. Ibu Jasmine kemudian berbicara dengan Emma, teman Jasmine, dan disitulah ibunya tahu bahwa Emma tidak bersama Jasmine beberapa hari terakhir. Selain itu, beberapa teman dan keluarga Jasmine juga mendapatkan pesan dari Jasmine, yang mengatakan bahwa dia ingin menyendiri. Nah, mulai merasa khawatir dengan putrinya, yang tidak biasanya berperilaku seperti itu, keluarga Jasmine mulai melakukan pencarian terhadapnya. Pertama-tama, sang ibu melacak keberadaan mobil Jasmine, yang dilengkapi fitur GPS yang disebut Chevy. Dan pada 26 November 2022, mobil Jasmine berhasil ditemukan oleh ibunya sekitar jam 8:30 malam, di sebuah tempat parkir di luar gedung Signal View, di Mountain Creek Road. Dan itu 4 hari setelah Jasmine meninggalkan rumah ibunya pada 22 November 2022. Dari mobil Jasmine, ibunya melihat bahwa kursi di bagian kemudinya itu sudah dirubah setelannya, agar sesuai dengan orang yang lebih tinggi dari Jasmine, dan itu menandakan bahwa bukan Jasmine yang mengemudikan mobilnya terakhir kali. Nah, merasa khawatir, sang ibu kemudian bergerak cepat. Dia menelpon 911 dan melaporkan bahwa putrinya menghilang. Pihak berwajib kemudian menyelidiki kasus Jasmine sebagai kasus orang hilang. Ibu Jasmine juga menghubungi penyedia layanan telepon keluarga mereka untuk mengetahui siapa-siapa saja yang dihubungi Jasmine. Namun setelah melihat catatan telepon Jasmine, terlihat tidak ada yang dihubunginya selama dia menghilang. Dan dari catatan teleponnya, ada satu nomor yang terlihat dihubungi Jasmine sebelum menghilang, dan itu terjadi pada 22 November. Dan panggilan itu durasinya selama 1 jam lebih. Nah, ibu Jasmine lalu menelpon nomor itu di hadapan polisi. Dan nomor itu adalah nomor seorang pria bernama Jason Chen, yang dikenal Jasmine lewat online. Jason Chen adalah seorang pria yang juga berusia 22 tahun saat itu.
dia merupakan mahasiswa di Tennessee University dan dia mengambil jurusan ilmu komputer. Jason dan Jasmine diketahui telah berkencan selama beberapa bulan. Namun orang tua Jasmine tidak pernah bertemu dengannya. Nah, sang ibu kemudian bertanya padanya, apakah dia melihat atau mendapat kabar dari Jasmine. Dan Jason menjawab bahwa dia hanya pernah berbicara dengan Jasmine lewat HP, dan itu hanya beberapa menit. Dan itu bohong, karena buktinya dia tercatat berbicara dengan Jasmine selama 1 jam lebih. Dan dari sinilah timbul kecurigaan pada Jason. Pada saat itu, ibu Jasmine meminta pihak berwajib menyelidiki lebih jauh lagi tentang Jason. Namun karena melihat Jasmine adalah orang dewasa dan tidak ada tanda-tanda jelas saat itu bahwa telah terjadi hal negatif padanya, jadi polisi belum melakukan tindakan yang lebih jauh. Saat itu, ibu dan keluarga Jasmine yang lain melakukan pencarian sendiri. Mereka mulai mengetuk tiap pintu yang ada di kondominium di mana mobil Jasmine ditemukan. Namun tidak ada satupun yang tahu ataupun melihat Jasmine. Tidak berhenti sampai di situ, sang ibu juga mengecek CCTV yang ada di sekitar parkiran kondominium. Dan terlihat pada 23 November, sekitar pukul 8:30 malam, mobil Jasmine melaju masuk ke parkiran. Namun pengemudinya bukan Jasmine, dan pengemudi itu tidak bisa teridentifikasi. Nah, ada saat sang ibu mengecek chatnya dengan putrinya. Lalu tiba-tiba dia melihat satu pesan anaknya yang merupakan pin lokasi. Pin itu dikirim Jasmine pada 23 November sekitar pukul 2:18 malam. Nah, dengan berbekal lokasi yang dikirim putrinya, orang tua Jasmine menuju ke lokasi tersebut. Dan itu ternyata merupakan sebuah bangunan apartemen di 110 Tremont Street. Orang tua Jasmine kembali mengetuk semua pintu dalam bangunan tersebut, kecuali satu unit yang bernomor 210. Orang tua Jasmine saat itu juga berbicara dengan beberapa tetangga, dan mereka mengatakan bahwa pada dini hari sekitar pukul 2 lewat, di tanggal 23 November yang lalu, mereka mendengar suara teriakan wanita, suara pertengkaran, dan suara keras seperti pintu dibanting dari dalam apartemen tersebut. Beberapa saat kemudian, entah bagaimana caranya, orang tua Jasmine berhasil masuk ke apartemen 210 itu. Dan ternyata apartemen itu milik Jason Chen. Dan dalam apartemen tersebut ditemukan sebuah tas, SIM, dan kartu kredit atas nama Jasmine Pes, putri mereka. Pihak kepolisian segera dihubungi. Sesampainya, mereka berbicara lagi dengan orang tua Jasmine dan berbicara dengan beberapa tetangga yang ada di situ. Lalu mereka pergi dan kembali ke apartemen tersebut hampir tengah malam dengan membawa surat perintah penggeledahan. Dan dari pemeriksaan di apartemen Jason, ditemukan banyak noda darah. Ada di kamar mandi, di lantai ruang tamu, di dinding, di pintu, dan di karpet kamar tidur. Juga ditemukan banyak produk pembersih saat itu. Blue Star juga disemprotkan ke permukaan saat itu untuk mengidentifikasi potensi darah. Dan terlihat cairan tersebut menyala di beberapa area apartemen Jason. Dan kasus hilangnya Jasmine berubah menjadi kasus penghilangan nyawa. Polisi juga mengecek CCTV yang ada di sekitar lokasi parkiran tempat mobil Jasmine ditemukan. Dan pengemudinya itu identik dengan Jason, yang terekam CCTV tetangganya menggunakan hoodie terang warna putih saat keluar masuk dari komplek apartemennya. Jason juga terekam CCTV saat membeli Band-Aid, peroksida, dan produk pembersih di Walmart. Dan pada sore hari tanggal 23 November sekitar pukul 6 sore, Jason Chen terekam CCTV keluar dari gedung apartemennya menuju parkiran dengan membawa sebuah koper besar yang terlihat sangat berat dia bawa saat itu. Dan dengan mobil hitamnya, dia melaju pergi meninggalkan lokasi apartemen dengan membawa koper itu. 29 November 2022, Jason Chen ditemukan di rumah orang tuanya yang ada di Nolensville. Saat ditahan, petugas melihat ada luka robek di tangan dan kaki kanan Jason. Dan dari rumah orang tua Jason ditemukan sebuah ransel hitam milik Jason. Di dalamnya ditemukan kartu SIM untuk HP Jasmine. Dan juga ditemukan beberapa catatan tentang Jasmine yang telah Jason catat sebagai bahan informasi untuk berjaga-jaga, siapa tahu dia diinterogasi polisi. Jadi nantinya dia tahu harus bilang apa ke polisi. Well, HP Jason juga diamankan polisi, dan dari HP-nya ditemukan foto Jasmine di malam dia menghilang.
lokasinya di kamar mandi Jason. Dan Jason juga lah yang berpura-pura menjadi Jasmine. Dia yang memposting dan mengirimi keluarga dan teman-teman Jasmine pesan. Dan dari data lokasi HP Jason, akhirnya ditemukan lokasi di mana dia membuang koper besar yang dibawanya. Pada 1 Desember 2022, polisi yang mencari di sekitar Sack Creek Road akhirnya menemukan sebuah koper di tepi sungai Tennessee, di mana tubuh Jasmine ada di dalam koper tersebut. Saat ditemukan, Jasmine dalam keadaan terbungkus 3 kantong plastik, berwarna hitam dan kondisinya terborgol. Dan dari hasil otopsi, diketahui bahwa Jasmine ditikam sebanyak 60 kali hingga hilang nyawanya. Dan lokasi luka-lukanya itu terpusat hanya di satu area tubuhnya. Persidangan kasus Jasmine Pace dimulai pada Januari 2025. Pengacara Jason mengatakan bahwa Jason menghilangkan nyawa Jasmine namun tidak direncanakan. Kejadian itu tidak disengaja, karena pada malam kejadian, Jasmine mendengar ada pesan masuk dari Tinder di HP pacarnya. Dan itu membuat Jasmine cemburu dan marah. Hingga akhirnya keduanya cekcok dan berakhir dengan tikaman yang dilakukan oleh Jason pada Jasmine. Namun alasan itu disangkal, karena pada malam kejadian, tidak ada satupun pesan dari aplikasi Tinder masuk di HP Jason. Jadi tidak diketahui pasti apa yang sebenarnya menyebabkan mereka bertengkar malam itu. Setelah beberapa hari persidangan, Jason Chen akhirnya terbukti bersalah atas penghilangan nyawa berencana tingkat pertama dan penganiayaan pada jasad. Dan Jason Chen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat.